Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, di kesempatan subuh ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kita masih melanjutkan perihal khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat, lihat di halaman 88. Buka halaman 88 dari Bulughul Maram, ayah adik-adik. 88. Halaman 88. Nah, coba kita ulang hadis 256 saking Aisyah tentang menoleh dalam sholat. Terus nanti hadis Anas tentang masalah meludah di dalam sholat. Terus yang terakhir, yang ketiga, yaitu tentang khusyuk dalam sholat karena diganggu gambar yang melalaikan ketika sholat. Perhatikan, saya bacakan hadisnya tentang menoleh dalam sholat dulu. Sudah? Halaman 88 tadi sudah? Ya? Baik. Hadisnya nomor 256 di terjemahan, dan nanti di nomor berikutnya kita lihat hadis 256. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifati fi sholati faqala huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min sholatil abdi, rawahu al-Bukhari wa li-Tirmidzi an Anasin wa sahahahu iyyaka wal tifata fi sholati. Iyyaka wal tifata fi sholati fa innahu halakatun fa in kana la budda fa fit tatawwu'i. Coba dibaca artinya 256. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh dalam salat. Beliau bersabda, ia adalah copetan yang dilakukan setan pada solat seorang hamba. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Menurut hadis sahih Imam At-Tirmidzi, hindarilah dari berpaling dalam solat karena ia merusak. Jika memang terpaksa, lakukanlah dalam solat sunnah. Baik. Terus kita lihat lagi hadis yang berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu tentang masalah meludah ke depan. Hadis 257 di terjemahan. Lihat halaman 89. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin au tahta qadamihi.
Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian sholat, sebenarnya ia sedang bermunajat kepada Rabb-Nya, maka janganlah sekali-kali ia meludah ke hadapannya dan jangan ke samping kanannya, tetapi ke samping kirinya di bawah telapak kakinya. Muttafaqun alaih, dalam suatu riwayat disebutkan atau di bawah telapak kakinya. Nah, di sini sebut meludahlah ke hadapannya. Dia jangan meludah ke hadapannya dan ke samping kanannya. Jangan meludah ke depan dan ke samping kanan, tapi ke samping kiri di bawah telapak kakinya. Baik, hadis yang berikutnya lagi, hadis 258 di terjemahan. Kalau di saya nomor 246, 247. 258 dan 259. Ini tentang masalah gambar. Masalah gambar. Coba lihat adik-adik. Hadisnya, wa anhu qala kana kiramun li Aisyata radhiyallahu anha satarat bihi janiba baitiha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaki hadza fa innahu la tazalu tasawiruhu fa'ridu li fi salati rawahu al-Bukhari wattafaqa ala hadisihima fi qissati ambijaniyati Abi Jaham wa fihi fa innaha alhatni an salati. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Aisyah mempunyai tirai yang digunakan untuk menutup samping rumahnya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, singkirkanlah tirai ini dari kita, karena sungguh gambar-gambar ini menggangguku dalam solatku. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari dan Muslim juga sepakat atas hadis Aisyah tentang kain anbijaniyah yang dihadiahkan kepada Nabi dari Abu Jaham. Dalam hadis tersebut disebutkan, sesungguhnya ia melalaikan solatku. Baik, sekarang kita lihat hukum menoleh dalam sholat. Baik, yang di Zoom saya share layarnya. Ya, kita lihat menoleh itu disebut iltifat. Menoleh kita sebut iltifat. Al-iltifatu menoleh. Wajah menoleh ke kanan atau ke kiri dari arah kiblat. Ini menoleh ke kanan atau ke kiri dari arah kiblat. Jadi dia lihat, tengok kanan, tengok kiri. Kadang kalau bocah itu sholat, dia lihat gini juga pas rukuk gitu. Itu menoleh namanya. Ini dalam hadis tadi disebut huwa ikhtilasun yaqtalisu syaitan min salatil abdi. Copetan. Copetan dari setan pada sholat hamba, pada sholat kita. Nah, di sini disebut copetan. Lalu dikatakan itu kebinasaan karena dia taat pada setan. Karena manut atau taat pada setan. Jadi wajahnya ya, badannya tetap ke arah kiblat. Ini depan misalnya kiblat ya. Wajahnya yang tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi dia sholat gini, badannya tengok-tengok. Badannya enggak ya, cuma kepalanya aja. Gitu.
Nah, sekarang kita rinci menoleh ini. Kalau yang menoleh itu wajah, menoleh itu wajah. Kita rinci jadi dua ya. Bisa jadi sini wajah yang menoleh. Menoleh wajah, hukumnya makruh tanzih. Hukumnya makruh tanzih. Makruh itu ada dua. Kalau istilah para ulama makruh dua ya. Pertama makruh tanzih. Yang kedua makruh tahrim. Makruh tahrim ini sama dengan haram. Makruh tanzih ini yang kita sebut dengan makruh biasa. Kalau makruh tanzih berarti tidak sampai berdosa, tapi tidak boleh dilakukan. Kalau makruh tahrim, haram. Kenapa ada istilah ini? Kenapa nggak langsung haram saja? Kalau ulama Syafi'iyah itu katakan karena dalil tidak tegas, masih bisa dibawa sana sini. Ya, dalil masih bisa ditakwil sana sini sehingga disebut ini nih. Makruh tahrim itu sama dengan haram, makruh tanzih sama dengan makruh. Tadi kalau menoleh dengan wajah hukumnya apa? Makruh tanzih. Terlarang ya. Sedangkan kalau menoleh dengan badan, artinya badannya tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat. Ini dihukumi haram dan membatalkan sholat. Ini haram, batal sholat. Coba catat dulu, catat. Bentar, yang di Zoom saya suruh arahkan papan tulis ya. Lihat. Kalau menoleh dengan wajah makruh tanzih. Cuma tengok. Makruh tanzih ya. Namun kalau menoleh dengan badan, ini kiblat misalnya. Ya, badannya gini. Nah, ini enggak menghadap kiblat kan? Kalau badannya begini. Ya. Ini tidak menghadap kiblat ji. Maka kalau dengan badan nanti haram, batal sholat. Ada rinciannya. Tadi makruh ada berapa macam? 2. Makruh apa? Tahrim sama makruh tanzih. Nah, kalau ini dibahas dalam khusyuk, berarti menoleh ini ya akan mengurangi apa? Kekhusyuan. Ini akan mengurangi kekhusyuan. Artinya kurang khusyuk. Gitu. Paham Ji? Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya tentang meludah. Ingat ya, jadi di sini pembahasannya akan mengurangi kekhusyuan dalam sholat. Makanya kalau sholat, lihat tempat sujud, jangan menoleh kanan kiri. Gitu. Nah, sekarang kita lihat meludah dalam sholat. Dari Anas tadi ya, dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu, fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi, walakin an shimalihi,
tahta qadamihi, muttafaqun alaihi, wa fi riwayatin au tahta qadamihi. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian sholat, maka ia sedang bermunajat kepada Rabb-nya, maka janganlah sekali-kali ia meludah ke hadapannya, ke depan gitu. Saat sholat gak boleh gitu. Ke kanan juga nggak boleh, ke kanan. Tetapi ke samping kiri di bawah telapak kaki. Sekarang meludah. Tadi ke depan. Tadi ke depan ya. Gak bisa ke kanan. Juga di sini bahasannya samping kiri di bawah telapak kaki. Samping kiri bawah telapak kaki. Kalau ke depan tadi boleh atau tidak? Tidak boleh. Ke kanan? Tidak boleh. Samping kiri bawah telapak kaki? Boleh. Ke depan nggak boleh ya? Gitu nggak boleh. Ke kanan? Nggak boleh. Yang boleh samping kiri bawah telapak kaki. Gitu. Nanti ingat lanjutannya ada. Ini mau praktek di masjid bagaimana? Meludah ke karpet. Sebentar. Tunggu, sabar. Kita tulis yang ini, sudah? Kita berdasarkan teks hadis, lihat. Disebut kita lagi bermunajat di hadapan Allah. Hadis ini jadi larangan sholat. Orang yang sholat akan menghindari meludah ke depan dan ke kanan. Berarti larangan ini berlaku bagi yang sholat di dalam atau di luar masjid. Berarti ini ketika sholat di dalam atau di luar masjid. Ingat ya, sama. Di dalam atau di luar masjid. Itu berlaku. Di dalam atau di luar masjid. Terus di sini kenapa dilarang? Ini larangan, sebab larangan. Kenapa dilarang? Kita sedang bermunajat. Bermunajat. Terus hukumnya haram. Hukum larangannya itu haram. Berarti dosa ya. Nah, solusinya misalnya kalau kita mau meludah atau biasanya ada lendir sini apa namanya? Apa? Dahak. Kalau ingin keluar, nah pakai tisunya diambil. Tisunya entek. Ya, solusinya ya, solusi pakai tisu kalau dalam masjid ya. Solusi pakai tisu atau sapu tangan. Kalau dipraktekkan di masjid saat ini nggak bisa karena lantainya berbeda. Nanti kita bahas di bab tentang masjid ada. Tisu, sapu tangan.
Baik. Sudah? Ini nggak boleh, ke depan nggak boleh, ke kanan nggak boleh. Yang boleh samping kiri bawah telapak kaki. Hukumnya apa tadi? Haram. Solusinya apa? Pakai tisu, sapu tangan untuk saat ini di dalam masjid. Karena nanti kepentingan jaga masjid lebih utama. Nah, di sini ada catatan juga, walaupun sebut Allah di hadapan kita, kita sedang bermunajat ke hadapan Allah, tetap Allah menetap tinggi di atas sana. Jadi bukan maknanya Allah ada di mana-mana. Itu sebagai catatan tambahan. Sekarang tentang hukum gambar yang terakhir. Lukisan di arah kiblat saat sholat. Nah, ini sudah belum? Sudah catat? Sudah? Ya. Lihat hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Aisyah mempunyai tirai. Apa tirai? Penghalang ya, tirai. Yang digunakan untuk menutup samping rumahnya. Ada tirai gunakan untuk tutup samping rumah. Maka Nabi SAW bersabda, singkirkanlah tirai ini dari kita. Karena sungguh gambar-gambar ini menggangguku ketika aku sholat. Menggangguku ketika aku sholat. Dari Al-Bukhari dan Muslim juga sepakat atas hadis Aisyah tentang kain anbijaniyah yang dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Jaham. Dalam hadis tersebut disebutkan, sungguhnya ia melalaikan sholatku. Di dalam hadis tersebut ada nama kirom. Kirom itu kain tipis terbuat dari wol dengan berbagai warna. Ada namanya jenis kain kirom. Kain tipis terbuat dari wol dengan berbagai warna. Terbuat dari wol dengan berbagai warna. Abu Jam di sini adalah Ubaid atau Amir bin Hudzaifah Al-Qurashi Al-Adawi, masuk Islam ketika Fathul Makkah. Ka'bah dibangun kembali sampai pada zamannya Ibnu Az-Zubair. Ia pun mendapati waktu pembangunan Ka'bah pada zamannya. Begitu pula pada masa jahiliyah, ia termasuk pemuka Quraisy yang jadi rujukan dalam ilmu nasab. Ia meninggal dunia pada akhir khilafah Ibnu Zubair. Tadi ada kain anbijaniyah, adalah kain tebal yang tidak ada garis-garisnya. Ada lagi kain tebal, namanya kain anbijaniyah. Anbijaniyah. Ini kain kiram, ini kain anbijaniyah. Kain anbijaniyah itu kain tebal yang tidak ada garis-garis. Kain tebal yang tidak ada apa? Garis-garis. Nabi SAW meminta kain anbijaniyah sebagai ganti dari kain yang dikembalikan oleh beliau. Awalnya hati Abu Jam hancur karena Nabi SAW menolak hadiahnya. Nabi SAW lantas minta ganti dengan kain anbijaniyah. Nah ini. Alasannya karena kain yang diberi pertama, kiram tadi, melalaikan dalam sholat ketika sehingga tidak khusyuk. Padahal beliau hanya terlalaikan dari sebagian sholat saja ketika selesai memandang garis-garis pada kain tadi. Nah ini bedanya, yang ini kainnya ini kiram ini ganggu dalam sholat. Kalau kain anbijaniyah tidak ganggu karena tidak ada garis-garis. Itu ya. Cuma gara-gara lihat saja itu. Nah, sekarang apa saja gambar-gambar yang mengganggu kalau gitu?
Ya. Ini kalau kita sholat ya. Kalau kita sholat, kita terapkan ini ya. Nabi minta ganti dengan kain yang ini anbijaniyah, tidak mau pakai kain kiram. Berarti ada gambar-gambar yang mengganggu saat sholat. Apa saja? Apa saja? Ada ukiran, lukisan, ada tulisan juga ya? Nah, tulisan. Dagadu gimana dagadu? Di sini tulis di belakang. Tuh matamu itu, gitu. Ada aja tulisan-tulisan aneh di belakang gitu. Ini dihindari. Artinya jangan pakai kaos-kaos yang mengganggu orang lain di belakang. Atau partai. Apa lagi? Aku cinta padamu. Dia terus di belakang gitu. Gambar cewek juga ada ya? Ada ya? Bahenol lagi katanya. Gambar cewek dia pakai. Gambar tapi aku tunggu jandamu. Di belakang gitu loh tulisannya. Gambar-gambar ini dihindari, sama dengan ini ya. Yang ini banyak coraknya, dihindari. Yang ini tidak ada garis-garisnya. Nabi pilih yang ini. Berarti kalau ada tulisan yang mengganggu, dihindari. Kalau sarungnya ya, orang mengganggu. Walaupun ada tulisannya gajah duduk apa atlas gitu. Itu tadi batiknya ganggu gak itu? Ganggu enggak? Enggak. Sedikit, boten. Tulisannya Wadimor itu ada kadang-kadang. Tulisan kainnya ya cuma baca sekali aja paling biasa gitu. Tapi dibaca ya. Ya kan enggak seperti dagadu. Udah. Sekarang kita bahas hukumnya ya. Di sini dibicarakan sholat dituntut khusyuk, terus disunahkan pada orang yang sholat untuk memandang tempat sujud. Lihat. Sekarang kesimpulannya. Gambar-gambar tadi itu mengganggu khusyuk. Ingat ya, ini mengganggu khusyuk. Nah, kita disunahkan menghadap atau melihat ke tempat apa? Sujud. Lihat, jadi pandangannya itu Allahu Akbar, lihat tempat sujud. Ya, tadi kan menoleh nggak boleh ya, noleh nggak boleh, dangak juga nggak boleh. Yang ada lihat tempat sujud, gitu. Ini ya, disunahkan melihat ke tempat sujud. Terus hal ini bukan berarti tidak boleh memakai pakaian bagus dalam sholat. Kita diperintahkan pakai pakaian bagus. Batikan boleh nggak? Boleh. Bahkan ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk memakai pakaian yang bagus. Namun jangan sampai pakaian bagus ini sebagai ajang sombong. Terus yang baiknya dihindari di arah kiblat. Nah ini terutama lagi nih, di arah kiblat. Baiknya dihindari tulisan-tulisan seperti ayat, hiasan, jam dinding, dan gambar-gambar lainnya yang bisa melarikan dari sholat. Karena arah kiblat adalah arah kita menghadap. Berarti di depan ini langsung ya. Depan kita langsung itu loh. Apalagi depan imam ya. Di depan orang sholat. Dihindari satu. Apa tadi?
tulisan ayat. Dua, hiasan. Tiga, jam dinding. Kenapa jam dinding nggak boleh? Dia lihat jam terus. Engkau rampung-rampung. Jam dinding. Jam dindingnya di belakangnya saja nggak apa-apa. Tidak di arah kiblat. Kita lagi bahas arah kiblat ini loh. Dihindari di arah kiblat ini ya. Di arah kiblat. Ingat, di arah kiblat ya. Artinya pas di depan orang sholat gitu. Karena arah kiblat adalah arah kita menghadap. Kita menghadap. Jadi lihat itu terus nanti. Atau mungkin kalender depannya ya kan. Bisa juga kalender itu. Nanti dia hitung ini kapan nyaur utangnya ya iki dina Minggu sesok Senin berarti itu. Nah. Terus yang terakhir lagi di sini. Ini dihindari lagi ya. Baiknya tidak memajang gambar manusia atau hewan pada dinding atau pintu. Karena ini tasyabuh menyerupai kelakuan penyembah berhala, yaitu di masjid di sini ya. Bahkan memajang gambar lebih orang soleh dapat mengantarkan kepada penyembahan terhadapnya. Hal ini seperti pernah terjadi pada masa kaum Nuh, Yahudi dan Nasrani. Berarti yang dihindari lagi. Tidak memajang gambar manusia, hewan, lebih-lebih orang soleh. Termasuk kiainya, atau dia nganggap wali, atau dia nganggap habib, nggak boleh. Karena dapat mengantarkan pada kesyirikan. Tadi pembahasan pertama, hukum menoleh. Hukumnya apa tadi menoleh? Makruh. Kalau yang nggak boleh apa? Dengan badan. Ya dah? Dengan badan nggak boleh. Yang kedua, tadi meludah. Ya, meludah tadi ke depan nggak boleh, ke kanan nggak boleh, ke kiri bawa kaki baru boleh. Tapi yang paling aman tadi pakai apa? Tisu atau sapu tangan. Hukumnya tadi haram ya, meludah dalam masjid. Terus yang terakhir, ini tentang melihat gambar yang mengganggu saat sholat. Ya, melihat gambar. Karena ini mengganggu, sifatnya ini mengganggu khusyuk. Terus kita disunahkan melihat ke tempat sujud, biar nggak ganggu di depan gitu. Di depan orang yang sholat dihindari di arah kiblat, apa saja tulisan ayat, hiasan, jam dinding, kalender dan seterusnya. Terus tidak memajang gambar manusia, hewan, lebih-lebih lagi gambar orang soleh. Ingat ya, di dalam masjid karena dikhawatirkan disembah. Ini ditambah di dalam masjid. Karena nanti kalau dalam masjid itu dia bayangkan nanti lagi sholat, wah Pak Kiainya gimana ini? Lebih khusyuk, lebih tenang itu menurut dia. Kalau gambar saja tidak boleh, nanti ada pembahasannya lagi. Kubur juga tidak boleh di sekitaran masjidnya yang masuk dalam lingkungan masjid. Nanti ada bahasan sendiri tentang itu. Baik, cukup. Nah, adik-adik ini, monggo. Balik dulu. Minum kopi kalian. Ya. Sing rapi meja nih sana.
Baik, ada pertanyaan dari bapak-bapak? Ya, Pak Parjo. Nanti yang dari Zoom juga bisa resen. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema. Ada mic Mas Rudi tadi? Mohon maju mic ya. Sebentar, pakai mic. Yang go mic. Itu loh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan ada titipan tentang hak waris. Seandainya seorang suami itu mempunyai hak waris dari orang tuanya, kemudian beristri, setelah itu seorang suami itu meninggal, seorang istri itu mendapat bagian berapa persen dari warisan itu? Yang meninggal siapa? Suaminya. Suami meninggal. Ya. Terus Suaminya dulu itu mendapat warisan, jadi bukan harta ekonomi suaminya dapat warisan dari dari orang tuanya. orang tuanya. Terus Kemudian menikah. menikah. Ya, terus suami itu meninggal. Tapi tetap itu masih haknya suami. Apakah seorang itu mendapat bagian dari itu? Baik. Akan dapat berapa persen? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waris. Yang meninggal siapa tadi? Suami. Meninggalkan siapa? Istri. Anak? Tapi harta ini, harta milik suami dari mana? Dari orang tuanya. Sudah jadi milik suami belum? Ya. Sudah? Ya sudah, berarti ini harta dia kan? Ini harta dia loh. Nah, berarti nanti suami ini wariskan harta ini. Kalau sudah jelas ya pembagiannya ya. Dari harta ini berarti harta suami dia bagi ke istri, dia bagi ke anak-anak. Istri dapat 1/8, anak-anak 7/8. Sesuai dengan An-Nisa 12. Iya. Yang penting sini hartanya jelas. Sudah milik suami. Kalau ini masih ada sengketa lagi, ya selesaikan dulu bagiannya berapa. Kuncinya cuma di sini nih. Kalau sudah milik suami ya sudah, masukkan hitungan suami dia punya harta-harta apa lagi ya. Terus dibagi istri 1/8, anak-anak 7/8. Tuh. Cukup? Termasuk mungkin kalau di dalamnya ada tagono gini seperti itu juga. Mana harta gono gini di mana? Sini. Ada tambahan itu ya. Iya. Selain Pokoknya pastikan harus suami ini punya harta berapa. Misalnya ini dari harta warisan orang tua, ya dah. Nanti dari harta apa lagi? Gono gini yang lain gitu ya. Atau sini ada lagi, ada usaha. Ini lagi harta milik suami, ada tabungan. Masukkan jadi satu milik dia. Iya dah. Terus nanti istri dapat berapa, anak dapat berapa gitu. Enggak ada orang tuanya lagi ya? setelah dikurangi itu. Enggak, ini ada orang tuanya enggak lagi? Enggak ada. Enggak ada. Ya sudah, suami istri anak berarti. Tapi nanti dikurangi utang dulu. Bahkan urusan kain kafan juga itu masuk di sini. Kurangi ini dulu. Untuk pengurusan jenazah dulu. Iya dah? Terus habis itu pengurusan utang. Ini selesaikan dua ini dulu. Kalau ada wasiat, sisanya baru waris. Kalau kebalik gimana tuh? Nah, Yang meninggal istri. istri meninggal. Istri punya harta berarti ya? Meninggalkan siapa? Suami dan anak. Suami dan anak. Suami dapat 1/4, istri anak-anak dapat 3/4. Kalau
Kalau seandainya yang suami itu nikah lagi. Sebentar. Suami ini yang meninggal siapa? Istri. Yang meninggal siapa? Istri. Yang meninggal istri. Istri meninggal. Ini bagi dulu. Kan sudah pegang seperempat tadi toh? Sudah. Nikah lagi. Ya sudah jadi milik dia itu tadi harta waris tadi. Nanti kalau suaminya ini meninggal dengan istri baru, dia bagi ke istri baru tadi. Iya kan? Gitu maksudnya. Iya. Tapi berarti yang seperempat tadi yang milik suami ya? Yang seperempat ini. Iya. Istri meninggal, seperempat milik suami. Bagian. Tapi bagian. Kalau Kan bagiannya seperempat juga dulu milik suami. Tapi kalau bagian Ini saya lagi bahas harta istri, makanya tadi saya tanya, ini istri punya harta. makanya itu bagian. Istri punya harta. Kalau nggak punya harta ya nggak usah mikir warisnya. Beda kan? Yang jelas istri sudah ada hartanya jelas ini milik dia. Misalnya dia dapat warisan dari orang tua dulu, atau anak wong sugih dulu ya, punya tanah sekian hektar. Ya sudah, dia meninggal itu bagian dia jelas ya. Bagian dia bagi nih. Sudah. Berarti jatahnya suami setelah itu kan berarti cuma seperempat. Jadi yang ditanyakan misalkan suami itu menikah lagi berarti jatah suami itu kan cuma seperempat gitu ya. Oh, istri yang Iya sudah dibagi misalnya tanah ya. Ya. Ini tanah, meninggalin tanah ya. Sudah, seperempat tanah tadi milik suami, Ya. 3/4 anak-anak. Ya. Berarti milik suami misalkan ini cuma seperempat tuh Pak nikah. Iya. Kalau dia menikah lagi berarti yang seperempat itu yang dia bagi nanti. Udah, baik. Berikutnya lagi. Ya, Ya makasih Tan. Gabrak. monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya sekitar seputar sholat untuk orang yang sedang safar. Ya, Itu yang diperbolehkan menjamak itu setelah ada niat kita mau safar atau setelah kita berangkat safar, Pak? baik. Setelah ada niat atau setelah berangkat? Baik. Mau berangkat kemana dulu? Jelas, harus jelas tujuannya. Ini pembahasan safar nih. Mau kemana? Ya, misalkan kita safar itu melewati dua sholat, Enggak, tujuannya dulu, tujuan. misalnya ke Jakarta. Oke, Gunung Kidul. Gunung Kidul ya. GK Jakarta. Berapa hari di Jakarta? 8 jam. Berapa hari di Jakarta? Kuwi wong Jakarta kuwi lho. Hah? 3 hari. Berarti di sana nanti mukim ini ya, belum mukim ya. Kurang dari 4 berarti ya. Berarti di sana itu belum mukim. Kalau mukim itu di atas 4 hari. Berarti selama di sana masih boleh qashar sholat. Lihat. Gunung Kidul Jakarta lebih dari 83? Lebih. Nah, sudah jaraknya sudah memenuhi. Sekarang lihat, disebut bersafar dulu ya. Nanti baru saya sebut jamak ya. Disebut bersafar kalau sudah lewat dari batas kota. Kalau di masa dulu itu ada juga bangunan terakhir dari kota tersebut. Kalau bangunan terakhir ini nggak jelas karena di kota-kota besar ini bangunannya itu nyambung semua. Yang paling sering kelihatan itu ini batas kota. Batas kota itu kalau masuk Gunung Kidul. Selamat datang di Gunung Kidul. Nah itu. Di mana kalau di sini? Di mana itu? Patok ya? Dari Patok itu ada. Nah, berarti pas masuk itu. Oh, pas tanjakan itu ya, Bukit Bintang itu. Nah, pas tanjakan itu masuk toh.
Nah, sudah batas kota. Saat keluar, ini saya nganggap batas kota ya, ini ya. Saat keluar dari batas kota, kota apa tadi? Gunung Kidul, kita berarti sudah dianggap sejak itu bersafar. Maka tidak bisa bersafar itu satu kota gitu. Di sini Purwosari paling barat Ini Purwosari paling timur apa? Pantai apa? Sadeng ya? Berapa kilo? 50. Hampir 90 itu. Karena ini dalam lingkup satu, Gunung Kidul tidak disebut safar. Sebentar, tunggu. Keluar dari sini, berarti saya mau menuju Jakarta ya. Keluar dari apa tadi? Batas kota di Patok tadi ya. Nah, saat sudah keluar, kalau di Panggang sini berarti masuk di mana? Di Gunung Kidul masuk mana? Gunung Kidul. Batasnya di mana? Bibal ya. Berarti di tempatnya Pak Nurdin toh. Nah, keluar dari situ sudah dikatakan musafir. Berarti saat saya di Bantul, sudah di Bantul ya, bukan Gunung Kidul lah, kota lain tuh ini. Nah, sudah boleh qashar, jamak. Itu gambarannya kayak gitulah. Jelas toh? Berarti saya sampai di Bantul di masjid yang pinggir jembatan itu daerah apa? Siluk ya? Siluk. Nah, saya dapati waktu zuhur. Wes, saya sudah qashar sholat karena saya mau ke Jakarta. Yang penting tujuannya dulu, harus tentukan tujuan dulu ya. Kalau tujuannya, saya pokoknya mau pergi ke Kulon, orang nganti, nggak jelas. Tentukan tujuan dulu kalau safar itu. Jelas toh? Kalau misalnya dia cuma sampai ke Kulon Progo, lihat jarak ini. Minimal safar itu ini 83. Misalnya Jakarta sudah jauh lah. Gunung Kidul Solo berapa kilo? Dari sini sudah 90 loh. Dari Warak sini sudah 90 loh sini. Berarti sudah boleh qashar sholat nggak? Boleh. Batas utara mana? Gunung Kidul. Semin lah. Semin. Berarti pas lewat dari Semin, masuk apa Semin? Setelah Semin apa daerahnya? Klaten toh? Pas Klaten, Sukoharjo, sudah boleh qashar. Kalau tujuannya sini. Jauh banget loh ini. 2 jam ini saya masuk Solo. Dari sini 2 jam. Paling cepat lagi itu. Kalau sudah jadi rutinitas kan kerjanya. Rutinitas. Yang penting jarak ini. Iya. Maksudnya di Solo kan kerjanya di sana kalau rutinitas berarti boleh selama itu perjalanan qashar, balik ke rumah sudah nggak qashar lagi. Jamak qashar bisa. Nah, perhatikan sini. Untuk aturan jamak. Kalau jamak di dalam mazhab Syafi'i berlaku untuk 3. Safar tadi yang kita bahas nggih. Terus hujan, tapi untuk jamak takdim saja. Hujannya hujan deras. Terus ke masjidnya sulit. Kalau sekarang gampang ke masjidnya itu. Mau hujan deras juga lompat juga bisa, apalagi Pak Nurdin itu. Pak Nurdin cuma lompat ke masjid sebelahnya aja, wes nyampe. Enggak kesulitan kan? Pak Kasimin juga sama, cuma ke sebelah aja, enggak kesulitan. Hujan. Terus satu lagi sakit. Selama safar boleh jamak. Yang masalahnya kalau sudah sampai Gunung Kidul, gitu. Selama safar boleh jamak. Berarti saya ke Solo tadi ya. Pas saya di sana itu saya jamak boleh. Tapi pas balik ke sudah masuk Wonosari misalnya, nah sudah nggak bisa jamak lagi.
Kalau sana manfaatin aja, Ustaz jamak, tak jamak, boleh, safar. Terus kalau kosor sholat, kosor berarti ringkas yang 4 jadi 2 tau. Kalau jamak kan gabung 2 sholat. Kalau kosor ini cuma ada saat safar saja. Dua ini nggak masuk. Tidak untuk hujan deras tadi ya. Tidak untuk sakit. Kecuali saat hujan dia lagi bersafar. Cuma 1. Kalau jamak 3. Kalau kosor 1 gitu apa? Safar. Paham? Jadi pas keluar, kalau dari Palian berarti dia ambil jalan sana toh, Patok sana toh. Nah, pas keluar Patok, yang penting tujuannya sini ya. Sudah boleh jamak kosor. Namun kalau masih Gunung Kidul baru mau keluar Palian dapat pelayan, belum berarti. Dapat Patok belum berarti. Keluar dari gerbang dulu itu. Tuh. Wah, Asur namanya nih, batas kota. Pun? Nah, itu baru boleh mengqasar salat. Dan jamak. Baik, ada lagi? Ya. Titipan pertanyaan tentang anak hasil zina. Anak hasil zina Itu kan dinasabkan pada ibunya. dinasabkan pada ibunya. Pada ayahnya. Iya. Nah, itu status sama ayahnya itu tetap apa? Mahram atau bukan mahram? Baik. Salah, ada hasil zina ini. Masalah kontemporer. Lihat perbedaan berikut ini. Ini sudah ya. Anak hasil zina. Rinciannya 2 ya. Lihat 1. Bisa jadi ini dari perzinaan, cuma si perempuan dengan laki-laki itu sendiri, belum ada suami, iya kan? Bisa jadi zinanya ini si perempuan ini dengan laki-laki, tapi perempuan ini juga punya suami. Paham? Kalau yang ini perempuan dengan laki-laki satu, nggak ada yang debat toh. Kalau yang ini perempuan dengan laki-laki lain tapi masih punya apa? Suami. Ya? Kalau yang dimaksudkan dengan hadis al-waladu lil firash wal akhiru al hajaru, anak jadi lil firash, jadi pemilik ranjang. Wal akhiru al hajaru, yang berzina tidak dapatkan apa-apa. Itu untuk hadis ini. Perempuan punya selingkuhan, ya toh? Terus masih punya suami. Maka anak ini disandarkan pada pemilik ranjang. Siapa? Suami. Hah? Pemilik ranjang siapa? Yang sah berarti siapa? Suami. Wal akhiru, dan yang tidak punya status tadi, yaitu si laki-laki ini tidak mendapatkan apa-apa. Ini berarti tidak disandarkan anak, Tidak disadarkan istri. Waris. berarti anaknya disandarkan pada siapa? Suami. Makanya ada selingkuh. Gitu. Sudah. Berarti ini anaknya dari si perempuan sandarkan pada siapa? Suami. Kalau suaminya nggak mau bagaimana? Hah? Kalau suaminya nggak mau gimana? Ya itu urusan yang lain. Ini pokoknya kalau status kayak begini. Kalau dia misalnya ceraikan ya sudah. Perempuan ini akhirnya jadi milik anak tadi. Sekarang kasus yang ini. Kalau perempuan ini selingkuh dengan laki-laki ini dan tidak ada seperti suami posisinya yang protes, berarti anak disandarkan tetap pada laki-laki ini. Ini penjelasan dari
Di antara ulama Syekh Ibnu Utsaimin, ada Ibnu Qayyim, ulama-ulama belakangan juga banyak. Dan ini yang jadi pegangan di KUA ini. Berarti kalau anak disandarkan pada laki-laki ini, kan nikah juga kan? Iya kan? Nikah ya? Sebentar. Ini saya bahas nikah dulu. Berarti anaknya disandarkan pada siapa? Bapaknya. Berarti ini bapaknya. Nah, bapak. Ini masuk akte nanti. Orang masalah. Sebentar, tunggu. Iki wis ono akte ya, berarti wis nikah, wis rabi. Sudah loh? Nah, anak disandarkan kepada bapaknya. Sudah. Sekarang yang berikutnya, status nikah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, nikah ini sah. Karena maninya si laki-laki ya sudah di perempuan ini. Dari hasil zina pun tetap dianggap gitu loh. Ya itu anaknya dia ini, anaknya si laki-laki ini berarti kan? Maka pernikahannya sah. Menurut Syafi'iyah. Dinikahkan oleh KUA, sah. Gitu. Alasan ulama Syafi'iyah karena ngapain capek-capek mikir dia gitu. Wong dia sudah maninya itu sudah mani yang hina, artinya bukan mani yang sah, ya sudah dinikahkan saja. Gitu. Kecuali kalau istri orang gitu baru gitu. Ini kan nggak bisa nih. Gimana coba sekarang mau nikahkan yang ini? Kan nggak bisa, dia punya dua laki-laki, iya toh? Nggak bisa. Kalau ini bisa. Jadi laki-lakinya tetap jadi wali. Kalau ini besok anak perempuan, nah karena sudah bapaknya di akte toh, kawa kan cuma ngertinya bapaknya siapa? Ini toh. Berarti ini boleh menikahkan anaknya sendiri. Boleh kasih waris enggak? Boleh. Yang jadi problem di sini. Nanti lihat tulisan saya itu sudah ada tentang itu. Itu tidak nampak daripada tanggal lahir ataupun Yang mana? yang itu. Ini. Ya, misalkan lahirnya mendahului pernikahan. Sudah pokoknya wes sah wes anak wes rampung. Jadi lihat rinciannya ya, dua ini. Nah, misalnya kan, biasanya kan kalau ada kabar itu perempuan satu tuh yang itu sampai 5 orang gitu loh. Ini laki-laki ini, perempuan ini main dengan 5 laki-laki. Iya. Nah, itu urusan dia dewe berarti. Itu kan ada kasus gitu kan. Terus tadi kalau jenengan tanya, kalau ini akhirnya nggak nikah dengan ini, ya mikir dia sendiri nanti. Ini anak ini disana kepada siapa? Saya nggak tahu. Terus yang disadarkan pada siapa? Yang ini urusan dia nanti ketika buat akte. Ketika buat akte yang tahu itu. Biasanya dia cari orang laki-laki yang mau itu jadi ngaku itu anaknya. Mungkin simbahnya. Sayur borok terus. Itu. Iya kan? Hah. Jadi ada kejadian istri dengan suami itu bisa ranjang bersama. Istri dan suami pisah ranjang terus. Si istri ini rapat ke pengadilan agama, tapi sebelum rapat dia ketemu dengan laki-laki dan hamil. Waduh. Ini kasus lain. Tadi gimana tadi? Istri pisah ranjang ini wes talak kurung. Jangan pakai tanda kutip. Ini saya tanya tenan ini. Belum tentu tidak mau, si perempuan bilang nggak mau, kalau suami bilang enggak, saya masih mau, ya belum jatuh talak lah. Suaminya sudah menjatuhkan. Iya nah. Kecuali kalau suami bilang, saya talak kowe, secara hukum agama jatuh, tinggal ngurus pengadilan agama kan. Kalau ini istri yang nggak mau lagi sama suami, tetap kalau suami belum jatuhkan talak masih statusnya milik suami. Terus main dengan laki-laki lain. Iya. Padahal ini urusan dengan ini belum selesai toh. Zina berarti. Dia anak. Nah, itu baru ini statusnya ini sama ini. Hah. Iya toh? Kasusnya sama toh?
Itu baru itu pas itu. Nah, baik, balik ke Zoom. Silakan. Baik Ustaz, via chat atau via SMS? Resen aja langsung. Baik Ustaz. Anjas Akbar Harjo, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan Ustaz sudah menjelaskan kalau menoleh ketika sholat itu makruh ya Ustaz. Iya. Kemudian kalau posisi badannya tidak lurus ke kiblat juga bisa patah itu ya Ustaz. Iya. Nah, kalau tatapan mata kita itu nggak fokus ke tempat sujud, apakah makruh juga ya Ustaz? Kalau pandangan kita tidak fokus ke tempat sujud, berarti meninggalkan yang sunnah. Meninggalkan yang sunnah kalau dalam mazhab Syafi'i makruh. Oh begitu ya Ustaz ya. Iya. Kemudian yang kedua, hukum menjamkan mata ketika sholat Ustaz itu gimana ya? Baiknya melihat tadi, melihat berarti kan matanya terbuka, maka tidak tertutup. Berarti makruh Ustaz ya? Makruh. Ya Ustaz. Terakhir ini mengenai sholat Ustaz ya. Kan sunnahnya itu harus lurus dan rapat saja. Tapi di masjid Kampung itu masih belum bisa mengamalkan amalia tersebut itu Ustaz. Mengamalkan amalia apa tadi? Meluruskan sholat supaya mendapatkan kesempurnaan Ustaz. Kalau yang diperintahkan meluruskan, kalau merapatkan hukumnya yang penting merapatkan itu dekat. Oh gitu Ustaz. Tidak mesti sampai menempel pundak dengan kaki, nggak mesti. Karena tiap orang kondisinya beda-beda. Yang dimaksudkan tentang merapat itu yang penting dekat. Ini pengertian dari Syekh Ibnu Utsaimin dan pengertian dari ulama-ulama mazhab kayak begitu. Nggak mesti sampai kaki itu nempel kanan kiri, terus pundak juga mepet gitu, nggak. Karena ada orang yang nggak bisa posisinya seperti itu. Tapi kalau di anak itu kondisinya saking renggang sok itu anak kecil bisa masuk itu Ustaz. Karena begitu renggang. Saking renggang yang penting dekat di situ. Kalau anak kecil bisa masuk berarti itu belum merapatkan gitu, belum mendekatkan istilahnya. Nah itu Ustaz, pernah anak tegur, nasihati, betulnya mayoritas orang tua gitu Ustaz ya, yang saat itu jamaah itu. Ya. Yang ngeyel gitu Ustaz, gak mau dengar gitu Ustaz. Mungkin karena anak masih muda juga ya. Ya pelan-pelan untuk nasihati. Ada nasihat gimana sih Ustaz ya? Ya pelan-pelan aja, yang penting mendekatkan aja, bukan merapatkan sampai injak-injak kaki, enggak. Mendekatkan. Gitu ya. Waalaikum. Ya berikutnya lagi. Yang resen lagi silakan. Yang resen lagi silakan ya. Ya. Rijani, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, yang pertama untuk yang anak kecil itu Pak Ustaz yang ke masjid mungkin terkait dengan khawatir mengganggu Pak Ustaz, mungkin atau memang disarankan teman yang bawa anak itu jangan disokong di depan ya, jadi di belakang karena takut gangguan itu ya. Enggak, yang penting kalau bawa anak orang tuanya di sampingnya, jangan orang tuanya pisah dengan anaknya, anjing. Untuk mengawas ya. Mengawasi. Ya. Terus yang ini Pak Ustaz, karena mau tanya tentang untuk ada terkait waris. Jadi kalau misalkan ada seorang laki-laki yang dia mendapatkan waris untuk punya dia sendiri ya, kalau orang tuanya, tapi ada istri pertama yang sudah cerai, terus istri atasnya terus dijual rumahnya, berarti kan itu waris dari harta si suami. Tapi penjualan rumah itu dibikin rumah baru dengan atas nama istri kedua. Nah itu dari Pokoknya dipastikan dulu itu harta milik siapa, baru boleh dibagi. Kuncinya di situ, Pak. Kalau untuk ini tidak jelas, yang nggak bisa dibagi. kalau atas nama dari si istri yang kedua, anak dari istri pertama dapat nggak? Yang meninggal siapa?
Misalkan artinya nanti kemungkinan dari si suami itu meninggal itu dapat nggak? Suami meninggal, harta yang dibagi adalah harta yang jelas milik suami. Atas mamanya itu atas nama istri kedua, tapi anak dari istri pertama itu dapat nggak perempuan? Yang meninggal suami ya. Misalkan, Maka istri pertama dapat, istri kedua dapat, anak-anak semuanya dapat. walaupun rumah itu atas namanya kayak istri kedua. Iya, tadi saya bukan masalah atas namanya Pak Rizanis. Itu yang jelas hartanya siapa. Harta siapa? Iya. Nah, terus yang ini Pastor tadi yang terakhir mungkin tambahan memastikan aja Pastor, yang Pastor bilang safar itu untuk yang mendapatkan kosor itu dengan catatan niat ya, dengan niat yang tidak maksiat ya. Mungkin memastikan ada lupa Pastor. Niat apa? Untuk kosor itu yang orang safar itu asal dengan niat tidak bermaksiat ya. Asal niatannya sedari awal safar taat atau safar mubah. Tidak untuk safar maksiat. Itu boleh kosor. Iya. Kalau yang ada maksiatnya, Kalau ketika dia safar bermaksiat, dia tidak diperintahkan ambil keringanan kosor. Misalnya safarnya tengah-tengah mabuk, nah ketika dia mabuk ya, jadi kosor itu untuk yang safar dan berniat tidak maksiat gitu kan? iya. Ya. Oke. Nah, makasih Pak Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikutnya lagi. Dian Indriana, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang sholat di waktu safar gitu, Ustaz. Ini rencana kami sekeluarga kan ingin safar nih dari Jakarta ke Purworejo. Iya. Kita rencananya mau naik bis nih, Ustaz. Iya. Berangkat itu kira-kira jam 5, nyampe sono tuh mungkin jam 5, jam 6 gitu. Jadi kan 3 sholat itu kita dalam perjalanan ya Ustaz ya. Iya. Sholat maghrib, isya, dan subuh. Iya. Nah terus kalau di bis itu kan berhentinya itu kan kita nggak tahu ya. Ada berhenti juga mungkin hanya untuk kayak ada makan terus sama ke kamar kecil gitu untuk penumpangnya. Jadi kita takut khawatir terlambat juga, kita takut ketinggalan. Apakah boleh itu sholatnya kita ya di bis itu aja dalam keadaan duduk gitu? Asalnya nanti ketika mampir saja, mudah-mudahan masih waktu isya itu Bu ya. Nanti masih waktu isya, nanti ketika mampir nanti di jamaah takhir. Yang penting ketika sholat maghrib sudah niatan untuk jamaah takhir. Kalau misalkan kan bisa itu jam 11 Ustaz ya, akhirnya itu ya. Iya. Kalau berhentinya tengah malam jam 12 itu gimana Ustaz? Kalau begitu kalau tahu akan berhentinya belum berhenti menjelang waktu isya berakhir, baru kemudian sholatnya dijamak di bis. Itu udah boleh berarti maghribnya kita tunggu aja sampai menjelang akhir isya gitu. Iya, nanti dijamak takhir. Dalam keadaan duduk aja gitu ya Ustaz ya? Iya, terpaksa kalau tidak bisa berdiri dalam keadaan duduk, kalau bisa wudhu, kalau nggak bisa tayamum. Nah iya, kalau berarti boleh tayamum ya Ustaz ya dengan perkiraan ya. Kalau tidak ada air ya, kalau ada air tetap wudhu Bu. Kalau ya kan ini Ustaz, kalau di bis itu suka nggak ada toiletnya juga, ada toilet kan toilet itu sempit banget untuk perempuan itu ya, untuk apa tuh agak sulit. Ya sudah, kalau memang sulit gunakan air, ya bisa beralih pada tayamum. Oh gitu, iya. Terus kalau untuk subuhnya nanti sampai di tempat tujuan saja, sampai di terminal di Purworejo tadi, ya, nanti sholat subuh di situ. Walaupun waktunya sudah mepet gitu, mau Insya Allah masih, kalau masih jam 5 masih bisa itu.
jam 5. Soalnya kan di sini aja kita di Jakarta jam 4 ya sekarang Ustaznya subuhnya. Di sana kan biasanya lebih cepat lagi. Iya, biasanya 5:30 itu baru terbit matahari. Oh gitu. Ya berarti subuhnya nunggu di Iya, tempat tujuan aja. nunggu di rumah Ustaz atau nunggu sampai di rumah mbahnya gitu. Jangan, nanti waktunya habis. Oh, jadi harus di terminal juga. Iya, yang penting jangan sampai keluar dari waktu. Iya. Terus kalau untuk baliknya juga sama ya Ustaz ya, kondisinya seperti itu ya. Iya. Iya. Ya, syukran Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan dulu untuk pengajian pagi ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan Allah berikan kita keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.